Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan salah satu materi matematika wajib tentang metode pembuktian dengan induksi matematika. Check it out. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan dicapai, yakni 3.1 menjelaskan metode pembuktian, pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian, dan induksi matematika. Dan 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Sebelum masuk ke materi inti, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Desi dan Siska sedang berbelanja. Untuk sementara, belanjaan dibayar oleh Siska. Total belanjaan Desi sebesar Rp216.000. Namun, Desi menggantikan uang Siska sebesar Rp220.000. Artinya, Desi harus memberikan uang kembalian ke Siska sebesar Rp4.000. Namun, di dompet Siska hanya ada uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Bagaimana caranya Siska memberikan uang kembalian ke Desi? Nah, bagi yang pengen mencoba menjawab secara mandiri, silahkan skip video ini. Kemudian lanjutkan untuk melihat jawabannya. Berikut ini adalah jawabannya. Sehingga Desi menerima kembalian Rp4.000, maka Siska memberikan dua uang pecahan Rp2.000. Kemudian kita asumsikan sembarang K rupiah sebagai uang kembalian Desi. Berikut ini adalah contoh lain yang berhubungan dengan ilustrasi tadi. Misal, kembaliannya Rp13.000, maka Siska memberikan 4 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp5.000, sehingga totalnya adalah Rp13.000. Nah, kalian bisa juga membuat cara lain sehingga totalnya adalah Rp13.000 dari uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Silahkan mencoba. Berikut ini adalah contoh lain yang berhubungan dengan ilustrasi tadi. Jika kembalian Rp53.000, kira-kira Siska harus memberikan berapa lembar uang Rp2.000 dan berapa lembar uang Rp5.000, sehingga total akhirnya adalah Rp53.000. Silahkan mencoba dengan cara men-skip video ini, kemudian silahkan lanjutkan ketika kalian sudah mencobanya. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi Rp2.000 sebanyak 4 lembar, sehingga hasilnya adalah Rp8.000, dan untuk Rp5.000 sebanyak 9 lembar. Hasilnya adalah Rp45.000, jadi total Rp8.000 ditambah Rp45.000 sama dengan Rp53.000. Atau kalian punya cara lain selain jawaban ini, silahkan. Jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari induksi matematika. Mengapa? Karena yang namanya induksi matematika adalah membuktikan suatu kebenaran. Artinya di sini kita membuktikan bahwa Rp53.000 itu dapat diperoleh dari pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Mengapa? Karena kan tidak ada nilai mata uang rupiah yang langsung tertulis Rp53.000. Pasti kita akan menggunakan uang pecahan lainnya untuk memperoleh Rp53.000. Nah, salah satunya dengan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Jadi selain dari penerapan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya sudah disampaikan, jadi ada salah satu contoh secara matematisnya terkait dengan penggunaan induksi matematika. Jadi misalnya kita ingin mencari tahu penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga 1000 misalnya. Nah, tentu kalau kita menghitung secara manual, wah itu rumit banget kan. Kita beralih ke kalkulator. Namun dengan kalkulator juga rumit. Sehingga kita akan menggunakan induksi matematika untuk mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit tersebut. Untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis yang tadi, yakni 1 ditambah 2 tambah 3 hingga 1000, hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Jadi itulah fungsi utama dari induksi matematika.
Sehubungan dengan KD 3.1 dan 4.1, maka materi pembelajaran kita akan terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama, metode pembuktian dengan induksi matematika. Kedua, penerapan induksi matematika. Pada hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran pertama, yakni metode pembuktian dengan induksi matematika. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan metode pembuktian dengan induksi matematika, menjelaskan prinsip induksi matematika, dan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis. Perhatikan video berikut ini. Nah, ini dalam kondisi normal kecepatannya. Coba kalau misalnya saya dalam kondisi lamban 0,5. Coba diperhatikan. Di awal, si tangan ini dia menyentuh kartu pertama. Ya, menyentuh kartu pertama yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kartu-kartu yang lainnya berjatuhan. Nah, coba diperhatikan. Semua kartu berjatuhan ketika kartu yang menunjukkan pertama disentuh dan jatuh menyentuh kartu kedua, kartu menyentuh kartu ketiga, hingga seterusnya. Oke, untuk kelanjutan videonya silahkan kalian saksikan sendiri di YouTube ya. Ini hanya mengilustrasikan bahwa ketika satu kartu di awal tadi disentuh, menyebabkan kartu kedua, kemudian kartu ketiga, hingga kartu terakhir berjatuhan. Dari video yang telah kita saksikan tadi, maka kita ilustrasikan pada gambar 1.1 berikut ini. Nah, kalau pada video tadi yang telah kita saksikan adalah berupa kartu-kartu, maka di sini Ibu akan ilustrasikan pada berupa papan-papan tipis ya. Jadi di sini papan-papan gitu. Ibu namakan papan S1, papan S2, papan S3 hingga papan SK+5. Nah, kita lihat kembali pada video yang sebelumnya bahwa untuk kartu mulai dari kartu pertama hingga kartu terakhir berjatuhan. Jadi ketika kartu pertama disentuh, kemudian jatuh menyentuh kartu kedua jatuh menyentuh kartu ketiga jatuh menyentuh kartu keempat, hingga kartu terakhir yang menyebabkan seluruh kartu berjatuhan. Nah, sama hal dengan video tadi. Jadi ketika papan S1 disentuh kemudian jatuh menyentuh papan S2 jatuh menyentuh papan S3, hingga seterusnya yakni papan SK+5 yang menyebabkan papan SK+5 juga jatuh. Artinya seluruh papan mulai dari papan S1 hingga papan terakhir berjatuhan. Nah, pertanyaan pertama, papan manakah yang jatuh jika papan S1 dijatuhkan ke arah S2? Jelas ya, jadi ketika papan S1 jatuh ke arah S2 menyebabkan papan S2 juga jatuh ke arah S3 dan seterusnya hingga papan terakhir ini papan SK+5. Jadi seluruh papan jatuh karena dimulai dari papan S1 yang jatuh menyentuh papan S2. Pertanyaan yang kedua, jika terdapat 100 susunan papan mengikuti pola seperti pada ilustrasi di bawah, apakah papan ke S100 juga akan jatuh? Jelas ya, kita ingat kembali pada video yang sebelumnya. Jadi ketika kartu pertama disentuh, jatuh, kemudian menyentuh kartu kedua jatuh, menyentuh kartu ketiga, hingga kartu terakhir menyebabkan seluruh kartu berjatuhan. Nah, maka untuk pertanyaan kedua terjawab bahwa ketika papan S1 jatuh menyentuh papan S2, kemudian papan S2 jatuh menyentuh papan S3, hingga anggap di sini ada papan S ke-100, papan S100, maka menyebabkan papan S100 juga jatuh. Dapat dibayangkan bahwa menjatuhkan papan S1 ke arah S2 pasti papan yang paling ujung, sebut saja papan Sn. Untuk setiap n bilangan asli juga pasti jatuh. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S15 juga jatuh, bahkan papan Sn juga jatuh. Jadi n itu adalah bilangan asli yang artinya n-nya itu kita nggak tahu berapa kan bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya yang kita tidak tahu batasannya sampai berapa. Jadi yang jelas ketika S1
jatuh ke arah S2, pasti papan yang paling ujung kita sebut aja papan SN yang kita nggak tahu N-nya itu berapa, entah itu 1000, entah itu 100 juta, entah itu 1 miliar, maka papan SN juga pasti akan jatuh. Perhatikan masalah 1.1 berikut ini. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga N dengan N bilangan asli. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwa kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung berapa nilai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik hingga 2000. Nah, bagaimana cara kalian menghitung angka 1 hingga 2000? Pasti kerepotan kalau misalnya kalian menghitung secara manual. Kalau menggunakan alat hitung pun ya juga sama kerepotan, karena kan ya hitung aja kalau misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 hingga 2000. Nah, itu kan memakan waktu. Maka di sini kita akan menggunakan induksi matematika untuk mencari nilai tersebut. Namun di sini kita akan mulai dari yang sederhana dulu, yakni menjumlahkan nilai 1 hingga 20. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan pola penjumlahan. Ya, pola penjumlahan di mana yang pertama, pola pertama adalah selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Mengapa? Nah, ini saya sediakan urutan angkanya mulai dari 1 hingga 20. Nah, titik-titik-titiknya itu saya sengaja tidak tuliskan karena kita akan menggunakan cara yang mudah untuk dapat memahaminya. Nah, jadi pola yang pertama adalah selisih dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 1. Mengapa? Coba perhatikan. Nah, ketika angka 1 ke 2, selisihnya berapa? 1 kan? Kemudian 2 ke 3 juga 1. 3 ke 4 juga 1. Kita loncat ke 18 ke 19 juga 1. 19 ke 20 juga 1. Jadi selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Pola berikutnya adalah dengan cara kita menjumlahkan satu angka dari depan, yakni angka 1, yang ini, ditambahkan dengan satu angka dari belakang, yakni angka 20. Nah, maka hasilnya adalah 21. Kemudian, dua angka dari depan, yakni angka 2, dijumlahkan dengan dua angka dari belakang, yakni angka 19, hasilnya adalah 21. Kita coba lagi untuk memastikannya. 3 angka dari depan, yakni angka 3, dijumlahkan dengan 3 angka dari belakang, yakni angka 18. Maka hasilnya juga 21. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika ketika satu angka dari depan dijumlahkan dengan satu angka dari belakang, hasilnya adalah sama dengan 2 angka dari depan ditambah 2 angka dari belakang, dan seterusnya. Nah, hasil dari 1 ditambah 20, nah, sama dengan 2 tambah 19, sama dengan 3 tambah 18, sama dengan 4 tambah 17, hingga 10 ditambah 11 hasilnya adalah 21. Nah, untuk memastikannya kalian bisa mencoba sendiri dengan cara menjumlahkan angka-angka yang berada di antara 1 hingga 20 dengan pola yang kedua ini. Nah, artinya terdapat sebanyak 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Nah, jadi hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga ditambah 20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali 21 sama dengan 210. Nah, 20 dibagi 2 di mana ini kita ketahui bahwa angkanya mulai dari 1 hingga 20. Jadi artinya kan ada 20 angka. Nah, sini 20 dibagi 2. Nah, dibagi 2-nya ini diperoleh dari yang tadi Ibu bilang bahwa dalam satu pasangan itu kan terdiri dari 2 angka. Ya, satu pasang terdiri dari 2 angka, maka dibagi 2. Dikali 21. 21 diperoleh dari penjumlahan 1 ditambah 20 sama dengan 2 ditambah 19 hingga 10 tambah 11 sama dengan 21. Maka hasil akhirnya adalah 10, kan 20 bagi 2 adalah 10, 10 dikali 21 sama dengan 210. Nah, dengan cara begini kalian tidak perlu repot-repot untuk menggunakan kalkulator atau menghitung manual. Nah, apalagi menghitung manual itu kan repot kalau untuk menghitung angka sebanyak ini. Maka kalian dapat menggunakan cara ini untuk menghitung angka-angka yang banyak.
Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan kedua pada masalah 1.1. Jadi, sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan pertama pada masalah 1.1, di mana kita menjumlahkan angka 1 hingga 20. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua adalah menjumlahkan angka 1 hingga n, di mana n adalah bilangan asli. Jadi di sini kita dapat menentukan bilangan asli yakni n berapapun yang kita mau. Jadi bisa n itu 200, 100, 300, 400 atau 500 ya. Di sini kita akan memilih n sama dengan 200. Jadi kita akan menyelidiki apakah pola yang terdapat pada penjumlahan 1 hingga 20 berlaku pada penjumlahan 1 hingga 200. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi kan pada penyelesaian pertanyaan pertama pada soal 1.1 menggunakan pola, ada dua pola kan tadi, yakni pola yang pertama adalah selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Nah, kita cek. Nah, sebelumnya kita akan menuliskan angka 1 hingga 200. Kemudian kita cek. Nah, 1 ke 2 selisihnya 1, benar ya. 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1. Kita loncat ke 198 ke 199 juga selisihnya 1. Dari 199 ke 200 juga selisihnya adalah 1. Maka untuk pola yang pertama berlaku untuk penjumlahan 1 hingga 200. Selanjutnya kita akan membuktikan pola yang kedua. Satu angka dari depan yakni 1 dijumlahkan dengan satu angka dari belakang yakni 200, hasilnya adalah 201. Kemudian dua angka dari depan dijumlahkan dengan dua angka dari belakang yakni 199, hasilnya adalah 201. Kemudian tiga angka dari depan yakni 3 dijumlahkan dengan tiga angka dari belakang yakni 198, hasilnya adalah. Maka berdasarkan penyelesaian dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua pada masalah 1.1 dapat disimpulkan bahwa pola penjumlahan yakni yang pertama selisih dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 1, dan yang kedua hasil dari satu angka dari depan dijumlahkan dengan satu angka dari belakang sama dengan dua angka dari depan dijumlahkan dengan dua angka dari belakang hingga seterusnya hingga n. Dapat berlaku juga pada ketika kita menjumlahkan angka 1 hingga n. Maka dapat disimpulkan bahwa induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Jadi kita telah mencobanya pada pertanyaan kedua pada masalah 1.1. Jadi pada penyelesaian tersebut membuktikan kan untuk yang pertanyaan kedua di masalah 1.1 itu kan adalah membuktikan apakah cara atau pola penjumlahan dari angka 1 hingga 20 itu berlaku untuk penjumlahan 1 hingga n. Nah, di mana n-nya adalah bilangan asli dan kita memilih n-nya sama dengan 200. Perlu ditekankan bahwa dengan induksi matematika kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli atau n, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus. Dari masalah 1.1 kan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan kita merancang formula, dan yang kedua terkait dengan pembuktian. Nah, yang berhubungan dengan induksi matematika bukanlah pertanyaan yang pertama, melainkan pertanyaan yang kedua, yakni melakukan pembuktian kebenaran suatu pertanyaan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli. Sedangkan untuk pertanyaan yang pertama yang merupakan merancang formula atau rumus bukanlah merupakan bagian dari induksi matematika. Sehingga kita peroleh prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n, dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar. Yang pertama, PA bernilai benar. Nah, coba kita perhatikan pada pernyataan A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Artinya kita dapat menentukan angka A untuk disubstitusikan ke Pn. Jadi A-nya di sini kita akan tentukan adalah 1. Jadi angka 1 akan kita substitusikan ke Pn, di mana n ini akan kita gantikan dengan 1.
maka P1 bernilai benar. Dan untuk pernyataan yang kedua, untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Maka di sini kan tadi kita menentukan untuk A-nya adalah 1, maka di sini K lebih besar sama dengan 1. Jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Jadi kalau misalnya PK-nya itu bernilai benar, maka otomatis PK plus 1 juga akan bernilai benar. Artinya kita untuk pernyataan kedua ini ada 2 tahap ya, yakni kita akan menggantikan N dengan K, dan untuk tahap kedua kita akan menggantikan N dengan K plus 1. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A, di mana Pn bernilai benar. Jadi kalau misalnya kedua pernyataan ini benar, maka Pn bernilai benar. Jadi syaratnya dia harus memenuhi 2 pernyataan ini. Kita flashback pada permasalahan terkait dengan papan ya, yang papan S1, papan S2 hingga papan terakhir, yakni papan SK plus 5. Kita peroleh 2 asumsi ya, apabila kita kaitkan pada prinsip induksi matematika tadi yang juga mempunyai 2 pernyataan, yang dimana 2 pernyataan tersebut merupakan asumsi. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan permasalahan ini, yakni permasalahan terkait dengan papan ya. Oke, untuk asumsi yang pertama, bahwa papan pertama yakni papan S1 dijatuhkan. Asumsi yang kedua, jika suatu papan S1 dijatuhkan, maka papan berikutnya juga akan jatuh. Jika 2 asumsi tersebut benar, maka seluruh papan juga akan jatuh. Nah, maka kita akan buktikan pernyataan tersebut dengan prinsip induksi matematika. Untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi matematika, kita misalkan Pn adalah kalimat papan ke N atau Sn akan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa jika P1 benar, yakni papan pertama jatuh, maka untuk sebarang K lebih besar sama dengan 1, jika PK bernilai benar, yakni papan ke K jatuh, maka PK plus 1 juga bernilai benar, yakni papan ke K plus 1 juga jatuh. Artinya apa? Kan di sini ada P1. P1 itu adalah papan pertama jatuh. Benar ya, ketika papan pertama kita sentuh kemudian jatuh, benar bahwa jatuh, memang jatuh ya. Ketika disentuh jatuh. Dengan demikian, metode pembuktian dengan induksi matematika terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama disebut sebagai langkah dasar atau basic step, atau biasanya juga disebut sebagai langkah awal. Dan langkah kedua disebut sebagai langkah induktif. Langkah induktif ini adalah langkah yang dimulai dari khusus ke umum. Nah, pandang suatu pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A. Dengan A adalah bilangan asli tertentu. Sifat Pn bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, yakni pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A adalah bilangan asli tertentu, sifat Pn bernilai benar, maka kita akan menjalankan 2 langkah. Yang pertama, langkah dasar, akan ditunjukkan bahwa PA bernilai benar, di mana A merupakan bilangan asli. Langkah induktif akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A adalah bilangan asli tertentu, jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Agar kalian lebih memahami terkait dengan penggunaan metode pembuktian induksi matematika, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Jawab, kita ketahui pola bilangan ganjil positif kan adalah 2N dikurangi 1. Untuk N bilangan asli, akan kita tunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah hingga 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Jadi kan di sini pada soal pernyataannya adalah jumlah N bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil kan terdiri dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2N dikurangi 1. Nah, 2N dikurangi 1 ini adalah pola dari bilangan ganjil positif. Kemudian sama dengan N kuadrat. Nah, ini disesuaikan dengan soalnya ya, dengan pernyataan di soalnya. Nah, misalkan Pn adalah persamaan 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah 7 ditambah hingga 2N dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Jadi ini merupakan Pn. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pn, kita harus
menyelidiki apakah Pn yakni 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga ditambah 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu melalui langkah dasar dan langkah induksi. Kita mulai dari langkah dasar. Akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan angka 1 ke Pn, ya. Namun di sini yang kita substitusikan angka satunya ke yang ada n-nya. Nah, di Pn yang ada n-nya adalah 2n dikurangi 1 dan n kuadrat. Maka kita substitusikan angka 1 ke yang ada n-nya pada Pn. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Jadi P1 bernilai benar. Sampai di sini untuk langkah dasar. Selanjutnya, langkah induktif. Akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar sama dengan 1, jika pk bernilai benar, maka pk plus 1 juga bernilai benar. Nah, misalkan bahwa PK diasumsikan bernilai benar untuk sebarang bilangan asli n sama dengan k lebih besar sama dengan 1. Maka di sini kita gantikan n dengan k. Jadi yang ada n-nya kan di soal ini kan Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah hingga 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Nah, maka yang ada n-nya kita ganti dengan k. Jadi PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K ditambah 1, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Nah, sama halnya dengan ketika kita gantikan N sama dengan K, maka di sini juga akan kita gantikan N dengan K plus 1. Maka di sini kita gantikan yang ada n-nya kita gantikan dengan k plus 1. Jadi pk plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 hingga 2k dikurangi 1 ditambah, nah di sini kan tadi di awal kan 2n dikurangi 1. Maka kita gantikan n-nya dengan k plus 1. Jadi 2k plus 1 dikurangi 1 sama dengan yang tadinya di sini n kuadrat kita gantikan menjadi k ditambah 1 dikuadratkan. Nah, untuk yang di sini, untuk yang 2K dikurangi 1, ini diperoleh dari hasil yang sebelumnya, yakni ketika N digantikan dengan K. Jadi, ini ditulis ulang, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni ketika kita akan menunjukkan N sama dengan K plus 1. Karena PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat adalah pernyataan yang benar, maka dari ruas kiri PK plus 1 diperoleh. Jadi kita perhatikan kembali pada PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurangi 1 ditambah 2K ditambah 1 dikurangi 1 itu sama dengan K ditambah 1 dikuadratkan. Nah, untuk PK ditambah 1 ini terdapat dua ruas ya, ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, jadi kita akan menunjukkan apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ini adalah serangkaian prosesnya. Jadi kita tulis ulang ruas kirinya. Nah, karena yang akan kita sederhanakan adalah yang ruas kiri. Ruas kiri PK plus 1. Kita tulis ulang, selanjutnya sama dengan, nah ini kita perhatikan bahwa untuk yang 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurangi 1 adalah definisi dari PK. Jadi untuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2K dikurangi 1 itu sama dengan K kuadrat. Nah, makanya kita perhatikan bahwa untuk yang ini itu sama dengan K kuadrat. Nah, untuk ini kita tulis ulang ya. Dan ini kita sederhanakan menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 dan akhirnya adalah K ditambah 1 dikuadratkan. Ternyata benar bahwa PK plus 1 sama dengan, nah K plus 1 kuadrat ini, ya K plus 1 yang dikuadratkan ini merupakan hasil dari ruas kiri.
ruas kiri. Ternyata ruas kiri sama dengan K plus 1 yang dikuadratkan. Nah, kalau yang ini tuh adalah ruas kanan yang tidak kita apa-apain tadi. Jadi, yang kita proses itu adalah ruas kiri. Ternyata benar bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena kedua ruas dari PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar. Nah, jadi langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif sudah selesai, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hingga 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat untuk sebarang bilangan asli n lebih besar sama dengan 1. Jadi disimpulkan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat dengan n bilangan asli. Jadi terbukti dengan dua langkah ini kita dapat menunjukkan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Buktikan dengan induksi matematika bahwa sigma 1/2i dikurangi 1 dikali 2i ditambah 1 dari i sama dengan 1 hingga n sama dengan n/2n ditambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Jadi kita perhatikan bahwa di sini terdapat notasi sigma. Nah, jumlahkan untuk bilangan-bilangan yang urut dan teratur dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan notasi sigma. Berikut ini contohnya. Jadi, kita perhatikan untuk contoh yang pertama, sigma 10 dari i sama dengan 1 hingga 6 sama dengan, jadi 10-nya ada sebanyak 6 kali. Nah, hasilnya sama dengan 60. Jadi, kalau misalnya kita mau menuliskan yang ini, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, itu bisa disederhanakan dengan cara menuliskan notasi sigma seperti ini. Nah, sama halnya dengan contoh yang kedua, yakni sigma K dari I sama dengan 1 hingga 5 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15 untuk suatu bilangan asli K. Jadi, K di sini kan diartikan sebagai bilangan asli. Maka, bilangan asli kan mulainya dari 1. Nah, perhatikan untuk yang di notasi sigma ini terdapat i sama dengan 1, artinya dimulai dari angka 1 hingga 5. Ya, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Dan kita kembali lagi bahwa ketika kita akan menuliskan nih 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, bisa menuliskan dengan cara seperti ini, dengan notasi sigma. Selanjutnya kita akan membuktikan ini dengan induksi matematika. Jawab, kita misalkan PN, jadi ini kita misalkan PN, jadi langkah yang benar-benar pertama kali adalah kita memisalkan ini fungsi ini dengan PN. Jadi PN sama dengan sigma 1/2i dikurangi 1 dikali 2 ditambah 1 dengan dari i sama dengan 1 hingga n sama dengan n/2n ditambah 1. Nah, langkah dasar akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Jadi kita substitusikan angka 1 ke yang ada n-nya. Artinya kan yang ada i tidak disubstitusikan dengan 1, yang kita substitusikan dengan 1 hanya yang ada n-nya saja. Diperoleh, nah 1/2. Ya, di sini kenapa di sini i-nya 1? Jadi i-nya di sini 1 bukanlah dari n sama dengan 1, tapi dari yang ini i sama dengan 1. Kalau misalnya i di sini sama dengan 2, maka kita substitusikan i-nya dengan 2. Nah, berhubung di sini i-nya mulai dari sama dengan 1, maka kita substitusikan i sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 1 dikali 2 kali 1 tambah 1 sama dengan, nah kalau yang di sini yang ruas kanan, kalau ini kan ruas kiri. Yang untuk ruas kanan kita substitusikan yang ada n-nya dengan 1 sama dengan 1. Jadi 1/2 dikali 1 ditambah 1. Nah, setelah kita proses ternyata ruas kanan sama dengan ruas kiri, yakni sama dengan 1/3. Jadi P1 bernilai benar, sehingga langkah dasar selesai. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, maka pk plus 1 juga bernilai benar. Jadi kita akan menggantikan yang ada n-nya dengan k plus 1. Oke, jadi di sini kan awalnya pn, kita gantikan n-nya dengan k plus 1. Selanjutnya di sini awalnya juga n, kita gantikan dengan k plus 1. Nah, ini juga sama, awalnya n/2n plus 1, kita gantikan dengan k plus 1/2k plus 1 ditambah 1. Nah,
selanjutnya disederhanakan untuk yang ini, yang untuk ruas kanannya menjadi K plus 1 per 2K plus 3. Dari ruas kiri, PK plus 1 diperoleh, jadi kita akan berfokus pada ruas kiri untuk disederhanakan. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk melihat apakah ruas kiri pada PK plus 1 itu sama dengan ruas kanan pada PK plus 1. Nah, jadi di sini akan kita proses adalah ruas kiri PK plus 1. Nah, coba diperhatikan bahwa kan sebelumnya syarat dari untuk mencari PK plus 1 adalah kita asumsikan PK bernilai benar. Jadi di sini kita akan menulis ulang untuk PK. Ya, jadi di sini kita tulis ulang untuk PK, kemudian ditambahkan dengan PK plus 1. Nah, karena PK untuk yang di sini adalah PK, maka kita akan menyederhanakan dengan cara di sini kan untuk yang ruas kiri pada PK itu sama dengan ruas kanan pada PK. Maka kita untuk tahap selanjutnya akan menggantikan yang ini, ya, menggantikan yang ruas kiri dengan ruas kanan karena mereka sama, ya, karena mereka diasumsikan sama. Jadi nanti kita akan menggantikan yang ini kan ruas kiri pada PK. Nah, sama akan digantikan dengan ruas kanan pada PK. Nah, selanjutnya menjadi K per 2K plus 1 ditambah 1 per 2K plus 1 dikurangi 1, 2K plus 1 ditambah 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi K plus 1 per 2K plus 3. Nah, kedua ruas dari PK plus 1 sama, yakni ruas kanan dan ruas kiri sama. Nah, kalau yang proses tadi yang kita lalui itu adalah mencari nilai dari ruas kiri. Jadi bentuk sederhana dari ruas kiri yang ternyata hasil akhirnya sama dengan ruas kanan, yakni K plus 1 per 2K plus 3. Maka PK plus 1 bernilai benar. Langkah induktif selesai. Jadi disimpulkan bahwa sigma 1 per 2i dikurangi 1 kali 2i ditambah 1 dari i sama dengan 1 hingga n itu sama dengan n per 2n ditambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa induksi matematika adalah metode yang digunakan untuk membuktikan suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Nah, untuk membuktikan suatu sifat tersebut, maka kita dapat melakukan dua langkah, yakni langkah dasar dan langkah induktif. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika. Jadi untuk memperdalam terkait dengan materi ini, silahkan kalian lakukan latihan-latihan soal agar terbiasa untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.